Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada pada saat ini. Jumpa kembali bersama saya Andri Wahyono pada pembelajaran ekonomi. Di sini kita nanti akan belajar secara blended learning karena kita masih di dalam masa pandemi COVID-19. Pada tahun ajaran baru 2021-2022, kita menggunakan pembelajaran berbasis blended learning. Ya, jadi kita nanti dapat melakukan tatap muka dan selebihnya nanti kita gunakan pembelajaran secara daring. Untuk itu, kalian harus tetap menjaga kondisi kalian, tetap menjaga aturan dalam protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Baik, anak-anakku dimanapun Anda berada pada saat ini, kita setelah memasuki pembelajaran pada tahun pelajaran 2021-2022. Kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan terkhusus pada pembelajaran ekonomi dan akuntansi. Pada mata pelajaran ekonomi ini nanti khusus untuk pembelajaran kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan nanti ada pembelajaran ekonomi akuntansi itu ada pada kelas 12. Nah, di awal ini kita akan melakukan komitmen ya. Jadi kita melakukan komitmen untuk melaksanakan pembelajaran ekonomi di sini. Jadi kita harus bersepakat ya. Apa-apa yang harus kita lakukan sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran di sini. Nah, ada beberapa komitmen yang kita akan laksanakan ya ketika kalian nanti mengikuti pembelajaran ekonomi maupun akuntansi. Baik, kita mulai saja. Yang pertama di sini adalah adanya tujuan belajar. Ya. Yang kedua nanti di sini adalah kedisiplinan. Yang ketiga, tata krama dan etika. Yang keempat adalah motivasi belajar. Dan yang kelima adalah target dan hasil belajar. Dari kelima di sini nanti saya harapkan kalian dapat melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin. Sehingga apa yang akan menjadi cita-cita kalian itu dapat kalian wujudkan, dapat kalian raih dari awal. Mulailah pembelajaran ini dengan baik, dengan mematuhi apa yang menjadi komitmen kelas pada mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Yang pertama kita lihat adalah tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran di sini bahwa seorang pelajar harus tahu mengapa dia harus belajar dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Menuntut ilmu sepanjang zaman, sepanjang hayat. Ya, jadi seorang pelajar harus tahu mengapa dia harus belajar. Belajar ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, dan ada pendidikan tinggi. Ini yang harus kalian ketahui sebagai seorang pelajar. Untuk apa kalian belajar dan menuntut ilmu? Yang kedua, awali pembelajaran dengan niat yang ikhlas, ya, ikhlas. Kita mulai proses belajar mengajar dengan ikhlas dan penuh kesungguhan. Yang ketiga, luruskan niatmu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Terakhirnya kita akan selalu berusaha dan bertawakal. Kita selalu nanti berdoa untuk mencapai apa yang kalian cita-citakan. Yang kedua, komitmen yang kedua adalah kedisiplinan. Apa ya saja kedisiplinan di sini? Banyak hal terkait dengan kedisiplinan.
Di antaranya, kalian harus datang tepat waktu. Ya, kita tahu jadwal. Baik pada saat jam pelajaran pertama maupun terakhir, kita tahu dengan jadwal yang ada tersebut. Kedua, gunakan waktu untuk bertanya, manfaatkan. Ketika ada Bapak Ibu guru yang ada, gunakan waktu itu untuk bertanya apa yang kalian tidak tahu, apa yang kalian tidak mengerti. Gunakan waktu-waktu yang tepat untuk bertanya. Kemudian yang ketiga, kumpulkan tugas tepat waktu. Jika kalian memperoleh tugas atas apa-apa pembelajaran yang sudah dilakukan, ya, kumpulkan tugasmu dengan tepat waktu. Baik itu pada saat pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran berbasis daring. Pahami dengan jelas kemana dan di mana kalian harus mengumpulkan tugas-tugas kalian tersebut. Berikutnya, melaksanakan kewajiban lain tepat waktu. Ya, maksudnya bagaimana? Ketika kalian waktu belajar, ikutilah pembelajaran itu dengan suasana yang menyenangkan, dengan suasana yang penuh harapan untuk kalian nanti dapat mengetahui apa yang kalian terima dalam pembelajaran tersebut. Ketika waktu istirahat, gunakan waktu istirahat itu dengan baik, dengan tepat. Ketika ada waktu azan, silakan kalian izin dengan Bapak Ibu guru untuk melaksanakan tugas kalian, kewajiban kalian sebagai seorang muslim. Jadi laksanakan kedisiplinan ini dengan baik. Disiplin waktu, disiplin tempat. Terapkan dalam kehidupan kalian, baik di sekolah maupun di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah tata krama dan etika. Perilaku kalian, karakter sebagai seorang pelajar harus dapat membedakan antara pelajar dengan Bapak Ibu guru, dengan sesama. Lakukan tata krama dan etika dalam pergaulan dengan baik. Lakukan senyum, sapa, salam. Kalian harus tahu dengan siapa kalian berbicara, ya. Berpakaian rapi, bersih, sesuai dengan aturan sekolah. Apa yang sudah ditetapkan sekolah. Dengan yang telah ditetapkan, dengan aturan-aturan bagaimana pakaian-pakaian yang sudah ditetapkan. Biasakan menggunakan kata maaf. Ya. Tidak berbicara dengan nada keras. Pola tata krama di sini akan menjadikan jati diri kalian sebagai seorang pelajar yang baik, memiliki karakter dan sikap, dan pada akhirnya nanti dari semua pihak dapat mengenali kalian dengan tata krama dan etika kalian dalam pergaulan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan baik kalian dapat kalian terapkan baik di sekolah maupun di rumah kalian masing-masing. Lalu lakukan di sini. Bentuk karakter kepribadian kalian dengan baik. Berikutnya, motivasi belajar. Aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Gunakan tadi, kita kaitkan dengan waktu tadi, kedisiplinan waktu tadi. Jadilah seorang pelajar yang tahu dengan perkembangan dunia, perkembangan saat ini, apa yang bakal akan kalian hadapi di masa yang datang. Kreativitas, ya. Jadilah seorang pelajar yang aktif dan berprestasi, yang nantinya dibutuhkan pada semua pihak. Yang kedua, bertanya jika tidak mengerti. Ajukan pertanyaan jika kalian tidak mengerti dengan apa ataupun kurang memahami dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Selanjutnya, mintalah perbaikan nilai jika belum maksimal.
Ketika ada ujian kompetensi di sana, dan ternyata hasil kalian belum maksimal, mintalah perbaikan. Sehingga apa yang menjadi target dalam hasil belajar tersebut dapat tercapai dengan baik. Berikutnya, jujur dalam mengerjakan ujian. Ini adalah sikap yang kalian tunjukkan pada waktu melaksanakan ujian. Harus jujur. Biasakan sejak sini kita melakukan kejujuran. Berikutnya, lakukan refleksi pembelajaran. Setelah berakhir pembelajaran, kalian harus dapat menjadikan refleksi untuk diri kalian sendiri. Sejauh mana yang sudah kalian peroleh dan sejauh mana yang belum dapat kalian peroleh. Lakukan tindak lanjut nantinya di sana. Terakhir, ini adalah target dan hasil belajar. Pasang target di awal. Apa nanti yang akan menjadi cita-cita kalian? Buat satu perencanaan pembelajaran dengan baik. Apa-apa yang harus kalian persiapkan. Pasang target. Berapa nilai akan kalian capai? Kompetensi apa yang akan kalian peroleh? Yang kedua, lakukan tindak lanjut setelah refleksi. Setelah kita mengetahui apa-apa yang kita peroleh, kekurangan apa, kelebihan apa, buat suatu tindak lanjut apa yang nantinya akan kita lakukan atas temuan-temuan setelah kalian memperoleh hasil dari pembelajaran kalian. Lakukan konsultasi hasilnya dengan guru mata pelajaran. Konsultasi dengan bimbingan konselingnya dan wali kelas. Mereka adalah orang-orang yang menjadi pengganti orang tua kalian di sekolah. Yang keempat, evaluasi hasil belajar kalian. Apakah sesuai target untuk menuju seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur akademik? Apakah sudah mempunyai persiapan untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, seleksi nasional masuk politeknik negeri ataupun kedinasan lainnya? Inilah komitmen kelas yang kita bentuk sehingga kita dalam melakukan pembelajaran bisa berintrospeksi diri masing-masing. Selalu berpegang teguh kepada komitmen yang ada dalam pembelajaran ekonomi akuntansi. Mudah-mudahan komitmen ini menjadikan semangat kalian dan keaktifan kalian dalam pembelajaran dan proses pembelajaran selama pembelajaran ini berlangsung. Yang dilakukan secara blended learning, kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan daring. Dan kita selalu berharap dan kita selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita dapat melaksanakan aktivitas dengan baik. Tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu cuci tangan, atur pola hidup sehat. Tetap semangat dan mari kita mulai belajar. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Andri Wayono, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.